Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 3 Oktober 2004, saya mengalami kecelakaan dan hampir mati. Saya ada di rumah sakit selama 9 hari dan saya memulihkan diri saya dalam proses pemulihan selama hampir 1 bulan di rumah. Dalam proses pemulihan tersebutlah saya disadarkan bahwa saya sudah sungguh cukup jauh dari Tuhan. Jarang ke gereja, jarang mengaku dosa, bahkan jarang berbuat cinta kasih. Pada saat kecelakaan, saya merasa saya tidak bisa menerima segala kejadian yang terjadi pada diri saya. Tetapi dalam proses pemulihan tersebutlah, waktu di rumah, saya mulai mengkoreksi diri saya dan menemukan ada banyak dosa yang pernah saya perbuat. Pada saat itu saya membangun komitmen dalam diri saya harus berubah. Saya harus mencari Tuhan lebih banyak lagi. Jangan seperti yang dulu-dulu tidak pernah mencari Tuhan. Dalam proses pencarian Tuhan, saya banyak berdoa, saya mencari Tuhan dari pengakuan dosa, mengikuti pelayanan sana dan pelayanan sini di dalam gereja. Dan puji Tuhan, ternyata pengalaman yang menyakitkan waktu kecelakaan, waktu saya tidak bisa terima, Tuhan ubah menjadi pengalaman keselamatan bagi saya, yaitu ketika dalam doa pribadi, dalam keheningan, saya mendapat panggilan dari Tuhan. Saya bersyukur Tuhan bekerja lewat pengalaman dalam diri saya, pengalaman yang memang sangat pahit, tapi Tuhan mengubah itu menjadi pengalaman sukacita keselamatan bagi saya. Saya bersyukur pada saat itu saya bisa peka akan panggilan Tuhan lewat segala pengalaman yang saya alami. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengecam kota Korazim dan Betsaida. Mengapa demikian? Karena kota-kota tersebut Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat di tengah-tengah kota tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak peka bahwa Allah sungguh menghadiri dan tinggal bersama, berjalan bersama dengan mereka. Mukjizat banyak dilakukan oleh Yesus, penyembuhan sana sini, tetapi apa yang terjadi? Mereka juga tidak tergerak hati untuk bertobat dan meninggalkan kefasikan mereka. Padahal Tuhan cuma meminta mereka untuk bertobat, peka akan kehadiran Tuhan dan ikut apa yang telah Tuhan sabdakan kepada mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kota-kota tersebut yang dikecam oleh Yesus akan mendapat tanggungan hukuman jauh lebih berat daripada Sodom dan Gomora yang pernah dihancurkan dalam perjanjian lama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali dalam kehidupan kita, kita semua pasti punya pergumulan, punya kesulitan, punya tantangan, punya salib yang kita pikul setiap hari. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh peka bahwa melalui salib itu, pergumulan tersebut, kesulitan, tantangan tersebut, Tuhan sedang menyapa kita. Seringkali kita manusia ketika melihat masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan maupun sakit penyakit maupun salib, kita menolak dan kita tidak bisa mau menerima apapun yang terjadi dalam diri kita. Kita lebih suka menerima yang manis-manis dan yang pahit kita tolak. Padahal Tuhan juga bekerja lewat pengalaman yang menyakitkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, entah saat ini engkau mengalami pengalaman suka, entah engkau mengalami pengalaman duka, pekalah bahwa Tuhan sudah bekerja. Ketika kita sudah peka, kita bisa membangun komitmen. Kalau ada pengalaman yang menyakitkan, kita bisa mengkoreksi diri kita membangun komitmen dan kita mulai bangkit dan merubah menjadi pribadi yang baru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kalau kita peka akan segala kehadiran Tuhan dan situasi apapun, pengalaman yang menyakitkan, Tuhan bisa mengubah itu menjadi pengalaman keselamatan, pengalaman sukacita. Tergantung dalam diri kita. Apakah kita sungguh mau menerima, bersyukur atas segala pengalaman apapun itu, entah suka maupun duka, dan kita terima, kita peka akan undangan Tuhan dan kita mulai bisa mengubah diri kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pekalah akan segala pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pengalaman apapun. Syukurilah apapun yang engkau hadapi saat ini. Lihatlah, Tuhan akan mengubah pengalaman yang tidak mengenakan menjadi pengalaman sukacita, pengalaman keselamatan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.